Sudah lama sekali kita menunggu jawaban dari AMD untuk bersaing dengan Core 12 Gen Alder Lake. Dan mungkin dengan Core 13 Gen Raptor Lake. Jadi generasi 13. Sekarang saatnya kita akan membahas performa prosesor next gen AMD yang mereka sebut dengan nama Ryzen 7000 series dengan arsitektur Zen 4 yang punya codename Raphael. Nah, sebelum kalian nonton review ini sangat disarankan menonton 10 hal seputar Zen 4 yang itu ya. Karena banyak info mendasar yang penting di sana dan mungkin nggak diulang di video ini. Yuk kita mulai. Halo teman-teman, gue Alfa dari Jagat Review dan Jagat OC. Kali ini kita akan bahas prosesor Ryzen 7000 series Zen 4. Oke, sebelum kita mulai, gue mau mengucapkan terima kasih ke MSI Overclocking Lab yang membantu proses testing gue, terutama dari segi tuning dan overclocking, dan terutama sekali meminjamkan motherboard pre-release mereka beberapa hari sebelum dapat kiriman press kit dari AMD. Itu sangat membantu sekali untuk pre-testing karena ini platform yang sama sekali baru. Jadi itu sangat membantu testing gue kali ini untuk bisa sedikit lebih detail. Dan berikutnya juga, jadi akhirnya gue berusaha untuk membuat video review gue ini sedetail mungkin dari sisi tuning, karena gue ingin lihat potensi dari Zen 4. Jadi bisa jadi videonya mungkin agak sedikit panjang dan agak padat. Gak usah panik dulu. Gue coba bagi videonya jadi beberapa segmen. Nanti ada timestamp. Ini contoh-contoh tesnya teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman yang cuman mau lihat sekilas aja, pengen lihat performance-nya worth it apa enggak, ntar ada segmennya di situ yang pendek. Abis itu mau langsung skip ke kesimpulan juga boleh. Buat teman-teman yang mau belajar lebih dalam lagi, bisa lihat nanti bagian analisis tuning dan overclocking. Itu buat teman-teman yang mau aja, nggak wajib. Jadi kalau teman-teman berasa pusing, skip ke bagian yang teman-teman mau aja. Gitu ya. Oke. Oh iya, tambahan sedikit disclaimer, seperti semua pengujian awal dengan barang-barang pre-release, pengujian ini dibuat pada hardware versi awal. Tujuannya sebetulnya memberikan preview mengenai kemampuan hardwarenya, walaupun ini sebetulnya sudah mirip sekali dengan yang nanti akan keluar secara retail. Tapi bisa aja di masa mendatang ada update yang mengubah karakteristik tertentu dari hardware. Misalnya kalau di AMD tuh ada AGESA update yang mungkin itu akan bikin memori controllernya lebih bisa toleransi ke beberapa memori IC dan lain sebagainya. Tentunya, setting dan tuning yang gue kerjakan di video ini dibuat berbasiskan motherboard MSI. Bisa jadi yang gue bahas ini hanya ketemu fiturnya di motherboard MSI aja, nggak ada di tempat lain. Atau bisa juga ini ada yang bisa jalan di motherboard lain tapi nama menunya nggak sama. Jadi sorry, gue nggak punya motherboard lain untuk dites saat video ini tayang. Gue pengen ngetes, cuman sayangnya juga nggak ada waktunya juga. Jadi kurang lebih begitu dulu. Kita lihat testbed kita lebih dekat berikut ini. Kita mulai dengan testbed prosesor utama kita, yaitu platform AM5. Di situ kita menggunakan ada Ryzen 9 7950X, ada 79X, ada 7600X. Yang missing sayangnya cuma Ryzen 7 7700X-nya aja. Motherboard seperti yang teman-teman udah lihat, gua menggunakan MSI X670i Ace. Dan fokus utama testing kita akan ada pada 7950X. Itu nanti sebagian besar analisis di sana. Nah, sekarang kita masuk ke testbed pembanding dari sisi LGA 1700, berarti Core 12 Gen. Kita ada Core i9 12900K, Core i5 12600K, dan motherboardnya kita akan menggunakan MSI Z690i Unify. Kemudian dari sisi pembanding AM4, di situ kita ada Ryzen 9 5950X, Ryzen 5 5600X, itu keduanya Zen 3, dan motherboardnya kita menggunakan ROG Crosshair 8 Extreme. Untuk testbed memori, yang RAM utamanya DDR5 untuk AM5 dan LGA 1700, kita akan menggunakan G-Skill Trident Z5 Neo, DDR5 6000 CL30, itu 2x16GB dual channel. IC-nya Hynix yang single rank 16 GB. Kemudian testbed pembandingnya untuk yang DDR4 di situ G-Skill Trident Z RGB DDR4 3600 CL18 2x16 GB dual channel. IC-nya Samsung yang dual rank di sana. Nah, peripheral lainnya di situ kita bisa lihat yang biasa gue pakai juga. GPU-nya kita pakai Galaxy GeForce RTX 3090 Hz, SSD-nya ada 980 Pro gua. Kemudian power supply 1300 watt. Coolernya di sini ada Cooler Master PL360
Flux IO water cooling itu. Kemudian juga nanti pembanding heatsinknya ada AMD Raid Prism RGB. Semua ditaruh di open bench table 25 derajat ambient, dan sebagai tambahan kita akan menggunakan Elmore Labs PMD Power Monitoring Tool untuk analisis konsumsi daya. Oke, kita awali dengan bahas CPU singkat. Zen 1 ke Zen 2 itu peningkatan besarnya ada di jumlah core dan desain chiplet kali ya. Zen 2 ke Zen 3 itu highlightnya IPC dan desain core kompleks serta cache. Nah, dari Zen 3 ke Zen 4, jumlah core sama, desain core kompleksnya mirip dengan Zen 3. Yang beda masif di sini adalah IPC dan terutama sekali clock speed. Kalau nggak salah ini adalah peningkatan clock speed terbesar dalam sejarah Zen. Model paling bawah itu udah rated clocknya udah 5,3 GHz. Yang paling atas itu up to 5,7 GHz walaupun ini untuk load ringan single threaded ya. Lanjut ke motherboard, perubahan pertama adalah ini LGA ya, bukan PGA. Sekarang pinnya di motherboard. Jadi pasang CPU mesti hati-hati ya sekarang kayak pasang CPU-nya Intel, awas jatuh di situ. Berikutnya kita lihat mounting cooler AM5. Di situ cooler AM5 mountingnya katanya akan kompatibel dengan AM4. Kayak ini yang model clip teman-teman bisa lihat itu harusnya bisa langsung dipasang nggak masalah. Tapi yang perlu diperhatikan adalah cooler yang pakai backplate khusus. Karena di AM5 ini ada soket backplate bawaan atau mungkin dikenal dengan ILM, jadi Integrated Loading Mechanism. Mesti dicek itu nanti tabrakan apa enggak dengan backplate-nya si cooler yang dipakai gitu. Berikutnya kita coba bahas singkat soal chipset. Nah, pas launch ini yang tersedia hanya chipset X670 high-end, jadi gue nggak bahas yang B650 mid-range nanti. Dan mendukung standar PCIe Gen 5 dari CPU, serta mendukung segitu banyak interkoneksi lain berbasis PCIe Gen 4 dari chipset. Teman-teman bisa perhatikan di situ ada chipset downstream dan upstream. Jadi sekarang chipsetnya ada dua seperti yang kelihatan berikut ini. Oke, sekarang kita cek apa aja fitur dari X670 Ace. Ini motherboard kelas atas dari MSI. Ini harusnya satu step di bawah godlike posisinya sekarang. Nah, kita lihat fisiknya. Board ini kalau diangkat berat sekali karena sebagian besar fisik dari board ini kayak ditutup cooler atau heatsink. Itu dari cooler M.2 module, cooler dual chipsetnya, sampai cooler VRM yang gede banget. Kita lihat lebih dekat itu cooler VRM. Nah, di situ ada backplate juga untuk menurunkan suhu MOSFET-nya lebih jauh lagi. Untuk desain VRM-nya kita bisa lihat ada 22 power stage untuk rail CPU. Masing-masing ratingnya 90 ampere. CPU power pin-nya di situ kita bisa lihat ada 2x8 ya seperti biasa motherboard high-end. Gimana suhunya saat load? Ini kita udah load pakai Cinebench R23 di Ryzen 9 7950X. Suhu MOSFET-nya nggak sampai 60 derajat. Jadi ini dingin untuk load CPU lebih dari 200 watt. Untuk back panel I/O-nya sendiri sesuai board high-end ya. Itu USB 10 Gbps lumayan banyak. Ada 20 Gbps USB-C. Ada juga yang bisa display port. Itu untuk display dari IGP ya. Karena sekarang Ryzen 7000 dia punya IGP semua. Terakhir ada 10G LAN dan juga Wi-Fi 6E. Lanjut, ada postcode LED atau debug LED untuk membantu troubleshooting saat booting. Secara personal, gue menganggap ini penting sekali untuk AM5, terutama untuk troubleshoot bagian memori. Dan ada dual BIOS switch untuk milih BIOS mana yang kita mau pakai. Ini sebetulnya berguna untuk kalau salah satu fail gitu ya, tinggal pindah sebelahnya. Kalau gue sih biasanya pakai ini untuk salah satunya tuh BIOS beta atau satu gue taruh BIOS official biasanya. Nah, sebagai penutup seperti biasa ada onboard button ya buat on off reset. Itu kayak 3 fitur terakhir normal ada di Enthusiast board lah ya. BIOSnya sendiri nanti tampilannya nggak berubah banyak kayak begini. Nanti ini di bagian tuning mungkin kita akan mencoba bahas ada fitur namanya MSI Performance Switch dan MSI Memory Try It Profile. Oke, kita masuk ke pengujian performa mulai dengan Cinebench. Pada kelas atas di multi-core kita bisa lihat 7950X unggul cukup signifikan dari 12900K. Di single core 7950X dan 12900K-nya mirip. Pada kelas mid-range 7600X-nya agak tertinggal dari 12600K. Nah, di Geekbench kelihatannya serupa dengan Cinebench 7950X yang unggul dari 12900K di multi-core. Yang unik adalah di single core-nya. Semua prosesor Ryzen 7000
kencang di sini. Nah, masuk ke real world performance dengan image resizer, nampaknya kecepatan proses Zen 4 dan Alder Lake imbang di load ringan ini. Ryzen 5000 tertinggal cukup jauh dari Ryzen 7000 series. Di Blender CPU renderer 7950X jadi yang paling kencang, disusul 7900X. Sayangnya 7600X walaupun unggul cukup jauh dari generasi sebelumnya yaitu 5600X, masih belum bisa mengungguli 12600K. Di Handbrake Video Encoding lagi 7950X-nya paling kencang. 79X mirip-mirip dengan 12900K. Masuk ke tes Premiere, ini gue pakai CC 2021 ya, biar skornya sama, bisa dipakai membandingkan yang lama-lama juga dengan variable bitrate to pass di situ untuk menyiksa CPU dengan software encoding. Ini jangan dibandingkan dengan hasil dengan hardware encoding dari GPU ya. Nah, 7950X-nya masih jadi yang paling kencang di sini, unggul tipis dari 12900K. Lagi-lagi juga ada perbedaan signifikan dari Ryzen 5000 series ke Ryzen 7000 series. Masuk ke gaming, mulai dulu kali dengan game ringan CSGO. Agak kaget juga ngelihat kalau 7950X bisa unggul walaupun tipis banget dari 12900K. Tapi ya keduanya udah lewat 800 FPS average juga sih. Gua nggak tahu apakah beda FPS di level ini masih bisa terasa ke gamer. Ini hasil totalnya. Dan di tes ini ketiga Ryzen 7000 series nampak kencang sekali. Lanjut ke Cyberpunk 2077. Kali ini 7950X yang kalah tipis dari 12900K. Berikut ini hasil overallnya. Ryzen 7000-nya masih kelihatan bersaing di sini. Masuk ke game favorit gue, Shadow of the Tomb Raider, 7950X-nya nampak nggak kesulitan mencatatkan 200 FPS lewat dan GPU utilization-nya nampak sudah optimal di sini dekat 100%. Berikut result semuanya. 12900K kelihatan unggul tipis pada minimum FPS ya di situ. Game terakhir Watch Dogs Legion, 12900K jadi yang paling kencang, tapi Ryzen 7000-nya sendiri nggak jelek. Dan masih menunjukkan peningkatan signifikan dari generasi Ryzen 5000. Oke, pindah topik. Ryzen 7000 punya Integrated Graphics atau IGP dengan arsitektur kencangnya itu RDNA 2 arsitekturnya, bukan Vega. Sayangnya cuma ada 2 compute unit atau jelasnya 128 shader di sini. Ini jelas bukan untuk gaming. Nggak percaya, ini gue jalanin 3D Mark Firestrike. Udah dibantu DDR5 6000 pun itu grafik score nggak nyentuh 3000. Skornya kalah dari sebuah Intel UHD 770 di Alder Lake. Mau tau yang unik? 3D Mark Port Royal Ray Tracing itu bisa jalan loh, karena RDNA 2 ya, dia punya hardware accelerator buat itu, tapi ya sayangnya slideshow jadinya kayak begini. Skornya ya gitu deh, nggak usah diharapin untuk gaming intinya ini. Ini GPU untuk asal tampil display. Anyway, salah satu fungsi IGP ini adalah akselerasi video playback. Dia punya AV1 decode. Teman-teman bisa lihat berikut ini. Sayangnya masih belum berfungsi dengan benar. Videonya masih agak buggy di situ. Bahkan kadang-kadang dia bisa crash kayak yang kelihatan di sini. AMD sih kasih tahu kalau di driver IGP statusnya masih pre-release dan nanti akan ada driver yang final untuk rilis belakangan. Nah, kita masuk ke analisis mulai dengan power dulu kali ya. Gue mau mencoba mengukur CPU only power dengan tool bernama Elmore Labs PMD. Ini dia hanya ukur konsumsi daya dari 8 pin CPU power, jadi bisa isolasi komponen CPU aja, semoga akurat. Nah, berikut pembacaannya saat full load Cinebench R23. Jika biasanya prosesor AMD generasi sebelumnya memiliki daya rendah, Ryzen 7000 kelihatan sekali di push powernya jauh di atas Ryzen 5000. 7950X dan 12900K jadi yang paling boros di pengujian ini. Bagaimana dengan performance per watt? Di sini 7950X bisa dibilang punya hasil yang lumayan baik. Jadi bisa diartikan bahwa performa dari 7950X bisa membayar konsumsi dayanya. Tidak aneh untuk lihat Alder Lake jadi yang paling bawah dari sisi power efficiency. Walaupun gelar CPU paling efisien out of the box masih ada di Ryzen 5000 Zen 3. Nah, selanjutnya clock jadi highlight Zen 4. Tapi ada banyak hal yang mempengaruhi clock speed di Zen 4. Misalnya aja, workload yang dijalankan. 7950X hanya mencapai clock speed tertingginya saat loadnya ringan, seperti Cinebench R23 single core ini. Mari kita lihat clock speed di berbagai load berikut ini.
7950X itu load ringan hingga 4 thread-nya masih dicapai di 5,4 sampai 5,5 GHz-an, baru saat all-core dia drop ke 5,1 GHz. Agak unik di 7600X, di load ringan sampai 4 thread dia masih berada di atas 5,3 GHz, bahkan mencapai 5,4 GHz, itu 100 MHz lebih tinggi dari rating clock-nya. Di all-core 7600X masih bertahan pada 5,2 GHz. Nah, gimana dengan temperature CPU Ryzen 7000? Ini suhu 7950X. Pada load ringan 1 core, dia ada di kisaran 60-an. Wajar. Saat all core, dia lewat dari 90-an. Ini padahal di water cooling 360 mili. Untuk 7600X sama juga. Di water cooling ini, di all core loadnya ada di rata-rata 87 derajat, hampir 90. Mengingat rating suhu batas atas atau TJ Max prosesor ini ada di 95 derajat, ini kelihatannya menunjukkan kalau boost CPU ini cukup agresif. Dan gue coba konsul ke AMD, mereka mengatakan kalau hal ini katanya normal. Berikut ini komentar mereka, teman-teman bisa lihat itu ya. Jadi AMD menilai bahwa suhu 95 derajat di Ryzen 7000 masuk batas aman versi mereka dan katanya tidak menimbulkan resiko damage long term sehingga boostnya akan terus memeras clock sampai itu suhu menyentuh TJ Max atau 95 derajat. Dilakukan atas nama performance. Gua nggak tahu apakah prosesor 5 nanometer ini memang punya toleransi suhu tinggi sekali sampai AMD percaya diri banget dengan prosesornya konstan di suhu tinggi begini full load. Melihat generasi lalu ini sih nggak kejadian, jadi gue pribadi agak-agak was-was. Gimana dengan cooler lain? Nah, berikut teman-teman bisa lihat, ini pembanding heatsink AMD Raid Prism dengan water cooling 360 mili. Itu agak berasa aneh kalau teman-teman lihat grafnya, karena cooler ini udah beda jauh banget, temperaturnya cuma beda dikit, cuma sekitar 2 derajat peaknya. Kok bisa? Ini karena boost clocknya beda per cooler. Coba teman-teman lihat graf yang berikutnya berikut ini. Nah, ini baru kelihatan. Cooler yang lebih lemah seperti heatsink, clocknya turun 5% ke sekitar 4,8 GHz-an di situ. Yang water cooling, clocknya bertahan di atas 5 GHz. Ini makanya kita nanti sulit menilai cooler di AM5 hanya dari temperature, karena CPU-nya akan selalu mencoba boost ke suhu mentok atas atau TJ Max. Kita harus baca clocknya. Nah, ini gue mau kasih contoh ekstrim berikut ini. Ini CPU-nya gue kasih dry ice sampai suhunya minus 30 derajat. Minus ya, bukan plus. Itu boost clock-nya beneran naik terus sampai di atas 5,4 GHz. Jadi dia beneran boost terus kalau suhunya masih memungkinkan, bahkan di suhu sub-zero sekalipun. Oke, analisis kayaknya kelar. Kita coba oprek dan tuning. Nah, tuning pertama sederhana banget, thermal limit. Gue tahu teman-teman mungkin ada yang nggak nyaman dengan suhu tinggi. MSI kebetulan di sini memberikan preset thermal limit 85 derajat yang bisa di-load dengan mudah di BIOS. Hasilnya seperti berikut ini. 7950X-nya bisa ditahan di suhu 85 derajat bahkan dengan heatsink Wraith. Gimana clock-nya? Turun sih, teman-teman bisa lihat berikut ini ya. Tapi turunnya sangat kecil, cuman sekitaran 1%. Setting ini cukup untuk membuat prosesornya bisa dijalankan dengan relatif aman pada heatsink kecil sekalipun. Berikutnya, buat yang mau tuning lebih jauh, kita bisa oprek setting TDP atau CTDP namanya. Nah, menunya kayak begini. Ini ada preset TDP atau CTDP, configurable TDP yang bisa kita atur. Setting TDP prosesor ini umum digunakan untuk menyesuaikan beban prosesor ke coolernya dengan mengatur power limit. Itu angka watt paling kiri adalah rating TDP, yang di kanannya itu PPT. Gue akan lebih sering pakai istilah PPT aja kali ya, karena itu lebih akurat dan mencerminkan soket power. Seperti apa efek TDP ke suhu? Ini suhunya. Lihat garis oranye ya, itu suhunya konstan 95 derajat. Pas kita turunin 7950X-nya ke 142 watt PPT yang garis biru, turun dia sehat di 80 derajat. Dan lebih jauh lagi masuk 88 watt PPT, adem deket 60 derajatan. Ini semua di heatsink ya, bukan di water cooling. Nah, kenapa suhunya bisa turun drastis? Karena prosesornya di limit di power tertentu dan clocknya turun. Ini coba lihat. Garis oranye default itu clocknya hampir 4900 rata-rata, kita turun ke 142 watt CTDP dan clocknya ke 4700-an, turun hampir 3%, nggak segitunya jauh. Nah,
di 88 watt PPT ini itu jatuh lumayan clocknya ya. Clocknya ke 4100-an, turun 15%, itu signifikan. Dari tabel tadi bisa dilihat kalau menggunakan power 230 watt itu nggak segitunya memberikan ekstra clock yang berarti di prosesornya karena cooler kita limited sekali cuman heatsink kecuali kita pakai AIO water cooling ya atau sejenisnya. Nah, gimana dengan performance saat ganti TDP? Singkat aja kita lihat. Ada perbedaan yang sangat tipis saat turun dari 230 watt PPT ke 142 watt PPT. Kisaran 7%. Sedangkan saat turun ke 88 watt PPT performance hilang cukup lumayan. Ini gue coba cek lagi di 7600X. Pas kita turunkan 7600X ke 88 watt PPT, performance-nya hanya turun 2%. Clock juga beda sedikit, dayanya hemat jauh. Nah, ini kalau kita plot performance per watt dari tuning CTDP atau PPT tadi. Nah, kita lihat dengan tuning ini CPU Zen 4 langsung jadi prosesor yang sangat efisien. Oke, sekarang kita coba bahas tuning undervolting pakai curve optimizer kalau di AMD namanya. Dan bagi beberapa orang ini katanya tool melakukan undervolting. Bener nggak sih? Kita coba lihat dulu. Ini contoh settingnya. Gitu ya, itu nggak beda dengan generasi lalu sih settingnya itu satu count itu akan ngeganti 3-5 milivolt. Jadi saat kita pakai negatif 10, kita harusnya bisa dapat penurunan voltage sekitar 30-50 milivolt. Nilai negatif 10 itu nilai cukup umum bisa dicapai kebanyakan CPU. Kalau negatif 15-20 itu biasanya kalau CPU-nya bagus. Coba gimana hasilnya? Lihat ini. Garis biru itu default, garis oranye itu curve optimizer. Nah, bingung ya? Kelihatan kalau garis oranye lebih tinggi, berarti itu clock-nya lebih besar. Lah kok gitu? Clock-nya kok jadi naik? Padahal average voltage-nya sama, suhunya juga mirip, nggak lebih dingin gitu kan. Nah, ini bagian yang agak counterintuitif. Curve optimizer ini, negatif offset ini dibanding menurunkan voltage, dia lebih sering memerintahkan algoritma boost dari prosesornya untuk mencapai clock lebih tinggi pada voltage sama. Jadi curve optimizer ini akan membuat kita dapat clock lebih tinggi kalau diizinkan, bukan menurunkan suhu. Tuning berikutnya adalah bernama PBO atau Precision Boost Overdrive. PBO ini sudah ada dari lama, fungsinya adalah meningkatkan power limit dari prosesor dan motherboard. Sayangnya di Ryzen 7000 itu sudah beroperasi di power limit sangat tinggi, PBO biasa hampir nggak ada efek. Di board MSI kita punya opsi MSI PBO Enhance, di sini ada berbagai level, ini adalah gabungan PBO dan Curve Optimizer. Ini kalau dinyalain begini hasilnya. Clock udah naik, tapi sayangnya efeknya nggak signifikan, hanya beda ya sekitar 1% sih variation run juga sih di situ, dan namanya juga auto overclocking. Efeknya nggak banyak, tapi di game yang loadnya ringan kayak CSGO berikut ini akhirnya sistem yang tadinya rata-rata dia sekitar 870-an something FPS bisa naik tipis ke sekitar 900-an FPS average, tapi nggak tahu efeknya sesignifikan apa di sini. Ini kecil sekali naiknya, namanya juga automatic overclocking. Kita coba manual aja deh ya. Nah, manual OC ini sangat sederhana, seperti yang teman-teman lihat di BIOS itu, kita tinggal masukkan rasio atau multiplier dan juga CPU voltage. Kelar, bisa OC. Atau buat yang nggak mau di BIOS, bisa pakai Ryzen Master Utility berikut ini. Yang diubah simpel ya, dua variabel CPU ratio dan CPU voltage, kelar deh. Nah, ini gue coba-coba testing, kebetulan 7950X gue bisa segini. Di 1,15 volt CPU ini sudah bisa 5200 MHz all-core stress test. Ini jauh melebihi semua Zen yang pernah ada sampai saat ini. Dan batas maksimal CPU ini ada di sekitar 1,25 volt, jalan 5350 MHz. Sayangnya voltage 1,3 volt tidak bisa disarankan karena suhu terlalu tinggi untuk model 16 core ini. Apakah OC manual memberikan performance lebih? Mari kita lihat. Peningkatan setelah manual OC yang di multicore itu cuma single digit, di bawah 5%. Tapi yang juga terjadi adalah penurunan single core performance sekitar 5%. Sejak dulu ini adalah problem dari manual OC di AMD karena AMD tidak memiliki OC per core load seperti yang dimiliki Intel. Untungnya MSI punya solusi istilahnya untuk masalah ini, namanya MSI Performance Switch. Tujuan fitur ini adalah membuat sistem secara otomatis masuk ke manual OC mode saat sistem membutuhkan performance multicore. Sebaliknya, sistem akan kembali ke mode default atau PBO untuk menjaga performa single core kencang. Singkatnya, lihat video ini. Ini saat load ringan. Ya, CPU jalan sekitar 5,7 GHz di mode PBO Enhance. Sekarang gue akan start kasih load berat multicore. Di situ kita start.
otomatis sistemnya akan switch langsung ke manual OC 5,35 GHz. Nah, saat loadnya selesai, dia pindah mode PBO lagi. Performa setelah performance switch, multicore kurang lebih sama dengan manual OC, tapi kita tidak kehilangan performa single core sama sekali. Secara keseluruhan, headroom OC di Ryzen 7000 sudah bisa dibilang tipis, meskipun sudah dibantu oleh berbagai fitur dari motherboard. Jadi kemungkinan besar ya yang bisa kita kerjakan adalah bagusin coolernya dan mungkin nyalain PBO gitu. Oke, kita bicara RAM. Ini adalah topik panjang di Zen 4. Gue mungkin gak bisa bahas detail banget kayak CPU, daripada nanti jadi video 1 jam, pendekin aja kali ya. Oke, memory controller support. Seperti yang dinyatakan AMD, memory controllernya di Zen 4 beroperasi optimal pada konfigurasi 2 keping single rank dual channel atau maksimal 2 keping dual rank dual channel. Rank itu apa? Versi gampangnya lihat chip atau IC yang terpasang di sisinya deh. Ini lihat. Walaupun ini generalisasi ya, paling kiri itu 4 IC single side, kita sebut 1R kali 16. Tengah itu 8 IC single side, kita sebut 1R kali 8. Paling kanan tuh 8 IC, tapi kedua sisinya terisi. Jadi itu dual side ya, 2R kali 8, total 16 IC. Sarannya untuk kompatibilitas maksimal, pasang 2 keping. Entah keping single rank atau dual rank, 2 keping, dual channel. Ya, tidak disarankan untuk pasang semua slot penuh, sebetulnya jadi 4 slot penuh. Kenapa? Karena nanti kedeteknya kayak gini. Ini begitu otomatis dia detek 4 slot keisi, memory controllernya jalan di mode 3600 di situ. Berasa nostalgic ya lihat speed segitu kayak DDR4 speednya. Bisa sih abis udah di tag kayak begini di config manual kalau 4 DIMM juga, tapi gue sulit kasih sarannya apalagi buat orang yang ingin plug and play. Jadi kecuali teman-teman nyaman config manual sendiri, gunakan 2 DIMM. Gitu ya. Next, FCLK dan lain-lain. Oke, ini namanya sama dengan generasi sebelumnya, tapi cara bekerjanya beda. UCLK to memory controller clock, MCLK to memory clock, FCLK to fabric clock. Dulu ketiga ini harus sinkron. Sekarang di Zen 4 udah nggak perlu lagi. FCLK bisa dibiarin auto. Yang perlu sinkron adalah MCLK dan UCLK. Itu pun untuk latency maksimal. Jadi latency optimal ya by default sampai dengan DDR5 6000 atau 3000 MHz. Semua motherboard biasanya akan auto sinkron 1:1. Tapi misalnya enggak, setting di MSI ada seperti begini untuk memaksa dia sinkron. Nah, berikutnya soal Expo. Expo profil RAM itu dibuat untuk Ryzen 7000 AM5. Kalau XMP kan standarnya punya Intel, Expo itu nanti buat AMD Ryzen ini. Dan setiap RAM-nya Expo itu katanya akan punya info dan sertifikasi kayak begini. Ini guys, skill yang gue pakai. Itu kelihatan sayangnya nggak ada informasi subtimingnya ya. Nanti di BIOS menunya kelihatan begini untuk Expo. Gimana dengan RAM XMP? Beberapa Mobu AM5 bisa baca kok, nggak masalah. MSI dari dulu punya AXMP dan dari semua RAM DDR5 XMP gua semua bisa kebaca di X670 Ace ini. Sampai misalnya nggak ada sama sekali profil yang bisa dibaca, MSI punya memory try it dengan berbagai profil yang disesuaikan per IC. Ini bisa untuk dicoba kalau misalnya nggak punya RAM yang ada profilnya. Gue sempat tes di RAM murah. Ini Micron yang 2x8 GB bisa jalan 5400 gitu ya dari 4800 default. Kemudian juga ada Hynix yang 2x8 GB juga itu 1R kali 16 4 IC dari default 4800 jalan DDR5 6000 stabil memtest. Berikut ini sedikit rangkuman benchmark latency dan bandwidth untuk RAM di Zen 4. Kelihatan di sana itu kalau 5200 CL28 kalah sama 6000 CL40. Jadi di sini misalnya memungkinkan cari RAM frekuensi dulu. Timing belakangan kalau frekuensinya udah ketemu dan maksimal. Optimal di Zen 4 harusnya di range 5600 sampai 6000 1:1. Seketatnya bisa di kecepatan kayak begini. 6400 gua sayangnya gagal 1:1 jadi harus mode 1:2, latensinya hilang dikit di situ. Dan DDR5 6600 gagal jalan. Efeknya RAM ini gimana? Coba lihat ini. Di gaming yang CPU bound dari 4800 CL40 standar ke DDR5 6000 di situ masih ada gain cukup lumayan. Sebetulnya naik ke 5200 atau 5400 juga udah ada peningkatan, cuman gua nggak sempet tes satu-satu di sini. Dan RAM yang 1R kali 16 harusnya akan punya performa sedikit lebih rendah daripada yang 1R kali 8. Oke, kita masuk ke Extreme OC aja kali ya.
Halo teman-teman, jadi kali ini kita mau coba eksperimen overclocking Ryzen 7000 series Zen 4. Jadi gue sekarang sudah dipinjamkan sebuah Ryzen 9750X dari AMD, dan juga motherboardnya gue dipinjam dari MSI. Gue kerjasama dengan MSI Overclocking Lab untuk eksperimen kali ini. Jadi gue pakai MSI X670 Ace. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Kita punya sebuah sistem yang kita akan mencoba, walaupun sistemnya mungkin nggak kelihatan cantik ya teman-teman, ini asal nyala asal jalan aja, karena kita akan mencoba untuk bikin sistem ini nyala nanti dengan liquid nitrogen. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian atasnya itu motherboard itu sudah kita lapisin, hopefully beres ya. Jadi kurang lebih kayak gitu udah dilapisin. Ini semoga tahan dengan suhu sub-zero. Nanti kita akan bekukan sistemnya. Turunnya gue pakai G-Skill dan lain-lain. VGA asal nampil aja yang keluar. Oke, sekarang tonton lihat di layar. Jadi kita akan coba judulnya. Gue nggak tahu berhasil apa enggak nanti ini. MSI menargetkan gue sangat simpel sekali. Mereka pengen gue benchmark Cinebench, jadi apapun itu Cinebench R20 atau R23 termasuk modern gitu, untuk menunjukkan performa multi-core dari Ryzen 7000 series ini dalam kondisi extreme overclocking. Teman-teman bisa lihat di sini Cinebench R23, kita punya screenshotnya di sini. Nah, kita bisa lihat pemegang rekor sebelumnya adalah Core i9 12900KS dengan clock 7 GHz. Spliff juga yang megang dengan skor tinggi sekali, 40.000 di situ. Dan di sini nomor satunya sekarang Ryzen 9 7950X, cuma jalan 5,4 GHz dan pakai water cooling juga di nomor satu. Sekarang kita akan mencoba untuk mendekati skor-skor ini ya, kalau bisa melewati. Mereka masih pakai water cooling sih, kita akan coba pakai liquid nitrogen. Gue tidak tahu ini eksperimen jadi kayak gimana, ini bener-bener pertama kali banget kita akan mencoba untuk siapkan sistem ini dengan liquid nitrogen atau extreme cooling minus dryas dan lain-lain. Jadi kurang lebih begitu aja, bismillah, jadi kita mulai. Oke, ini kita lagi persiapan. Tadi Ivan udah bantuin gue, ada teman gue Ivan di sini tadi bantuin kita insulasi motherboardnya di bagian atas. Tadi teman-teman udah lihat ya. Sebetulnya yang kita kerjain tadi adalah bagian belakang. Jadi kita coba masang heater. Ini pemanas bagian belakang, kita berharap untuk mencegah hal tidak diinginkan, semoga belakangnya nggak beku dan lain-lain. Jadi kita kasih heater pemanas di belakangnya. Dan sekarang kita akan mencoba untuk setup sistemnya, untuk kita pasang coolingnya. Jadi ini liquid nitrogen containernya, di mana nanti kita akan tuang liquid nitrogennya. Jadi kita akan pasang dia sekarang. Minus 80 ya sih. Ya, 1, 2, 3, jalan. 6 GHz di all-core di 1,37 volt, 280 watt. Wow, ini hemat. 600. Wah, 44.000, nice. Cepet apa ya? Anjir, cepet. Cepet ya, kenceng dia. Gimana tadi main-mainnya berhasil tapinya? Jadi sebetulnya sedikit lebih baik daripada perkiraan gua. Jadi gue tadinya berharap kita bisa 6 GB dan ternyata bisa 6 GB lewat dikit, 6,1. Walaupun sejujurnya gue berharap tadinya kita bisa jauh lebih tinggi daripada itu, dan sistemnya kelihatan sekali masih punya headroom. World record saat ini, saat video ini dibuat adalah sekitar 40.500, dan gue yakin banyak yang punya skor lebih tinggi tapi mereka nggak submit. Tadi tertinggi punya kita itu ada di 45.700. Tadi harusnya ada yang lebih tinggi, sayangnya nggak sempat selesai runner, keburu blue screen. Sekarang kita bisa lihat clock speednya itu 7950X-nya jalan di 6150 all core, 6145 sih detailnya.
Harus tadi 6250 bisa jalan, cuman nggak tahu kenapa kita punya banyak problem, jadi nggak masuk Windows dan liquid nitrogennya sampai habis. Jadi sebetulnya kayaknya sistemnya betul-betul masih punya banyak headroom di sini untuk dari segi clock. Dan gue cukup yakin banyak overclocker lain mungkin sudah mencapai lebih dari 6,4 sampai 6,6 untuk benchmark kayak begini. Mungkin kurang lebih gue estimasi sekitar 6,4 itu masih possible harusnya. Belum tahu rata-ratanya berapa, kan bener-bener pertama kalinya kita nyoba. Jadi kita akan mencoba untuk lebih tinggi lagi kalau seandainya ada waktunya. Tapi sementara itu dulu yang bisa dikasih lihat ke teman-teman. Jadi gitu aja. Gue Alfa dari Jagat TV dan Jagat Oce. Bye-bye. Nah, kesimpulan. Berbicara performance, kalau kita lihat kelas high-end, cukup mudah untuk lihat bahwa flagship Zen 4, jadi Ryzen 9 7950X, unggul pada sebagian besar pengujian seperti yang teman-teman lihat. Dan nggak berlebihan untuk menyebut 7950X adalah prosesor 16 core tercepat saat ini, saat video ini tayang ya. Nah, performanya cukup ganas pada aplikasi yang memanfaatkan semua core dan thread-nya, dan pada skenario ini 7950X unggul cukup signifikan dari 12.900K Alder Lake. Nah, gue cukup yakin juga saat review ini tayang berbagai world record benchmark seperti benchmark kompetitif seperti Cinebench gitu ya. Itu rekor-rekor kelas 16 core dan mungkin 12 core gue nebak. Itu nanti jatuh ke tangan 7950X dan 7900X. Nah, yang menarik ini sebetulnya 12 core versinya yang 7900X ini punya performa multi-threaded yang kompetitif ke si Alder Lake 16 core. Jadi 12 core Zen 4 dengan Alder Lake yang 16 core ya. Alder Lake sebetulnya 8+8 situ, 8 performance, 8 efficient ya. Dan untuk high frame rate 1080p gaming, Ryzen 7000 series Zen 4 ini menunjukkan peningkatan yang kentara sekali dari Ryzen 5000 series generasi sebelumnya. Ini dicapai bukan dengan tambahan core, bukan dengan tambahan 3D V-Cache kayak yang 5800X 3D, tapi ini berkat clock speed yang besar, atau gue boleh bilang sangat besar kali, soalnya mereka jalan jauh di atas 5 GHz gitu untuk jalan default gitu ya. Dan juga IPC atau instruction per cycle yang tinggi karena arsitektur Zen 4 ini. Dan tentunya di beberapa kondisi yang memori sensitif ini dibantu oleh DDR5 yang sekarang akhirnya kita temukan sudah lumayan banyak di frekuensi cukup tinggi seperti 6000-an. Nah, perbedaan Ryzen 7000 high-end ke Alder Lake seperti 12900K ini masih agak tipis kalau dari sisi gaming sayangnya. Jadi gue tidak bisa bilang mana yang jauh lebih unggul dibanding yang lain karena mereka berdua mirip-mirip. Mungkin kita harus nyoba game yang segitu banyak untuk bisa lihat game mana yang unggul di arsitektur Zen 4 dan game mana yang unggul di Alder Lake. Tapi mereka berdua ini mirip-mirip, comparable istilahnya. Nah, di kelas mid range-nya agak sedikit terbalik kondisinya di sini. Ryzen 5 yang 7600X itu kewalahan melawan Core i5 12600K, terutama pada aplikasi yang memanfaatkan banyak core. Jadi kebalik ya. Kalau Ryzen 9-nya mereka unggul di skenario yang memanfaatkan banyak core, di Ryzen 5 mid-range dia yang kalah di istilahnya di skenario yang memanfaatkan banyak core. Ya ini bisa terjadi karena 12600K-nya Intel itu Alder Lake memiliki konfigurasi 6 performance core dan masih ada bantuan 4 efficiency core. Jadi total 10 core di situ. Sedangkan 7600X itu cuman punya 6 core aja. Meski demikian ya 7600X cukup jelas mengungguli generasi sebelumnya yang sama-sama 6 core. Nah, berikutnya kita akan mencoba membahas efficiency atau performance per watt. Di sini Zen 4 membuat gua sedih dan kagum sekaligus. Maksudnya apa? Jadi prosesor Zen 4 ini bisa aja jadi prosesor desktop yang paling efisien di muka bumi saat video ini tayang. Tapi AMD sendiri yang mencegah hal itu terjadi dengan menempatkan power limit yang segitunya agresif, memeras semua clock speed yang bisa dicapai prosesornya. Dan ini istilahnya mungkin mirip dengan PBO atau Precision Boost Overdrive di generasi lalu. Mungkin di generasi ini tuh kayak nyala by default, istilahnya udah di-push dari sananya gitu. Nah, sayangnya performa ekstra yang dicapai dari boost dan power limit yang agresif ini nggak segitunya kerasa di beberapa skenario. Bisa kelihatan bisa diabaikan gitu. Jadi karakteristik pengoperasian seperti ini jelas menunjukkan prioritasnya AMD, yaitu performance nomor 1
dengan efisiensi daya jadi nomor 2. Mirip kayak Alder Lake sebetulnya di situ. Zen 4 di sini bisa mencapai performance per watt yang jauh lebih baik. Cuman aja butuh beberapa setting untuk menjalankannya seperti preset CTDP yang tadi gua tes di bagian analisis. Ya, untungnya sih dengan keadaan default Zen 4 di-push ke power besar sekalipun, dia tetap lebih efisien dari Alder Lake sebetulnya. Kurang lebih kayak begitu. Sekarang bahas value atau yang orang bilang performance per dollar gitu ya. Di peluncuran perdana ini AMD memposisikan AM5 platform ini, Zen 4 itu kan ditaruh hanya di AM5 aja, itu diposisikan sebagai produk premium. Jadi Zen 4 bukan hardware dengan prioritas ke performance per dollar. Ini kelihatan sekali sama dengan peluncuran Zen 3 yang generasi sebelumnya gitu ya. Kalau kita lihat harga prosesor flagshipnya 7950X itu ditaruh sedikit lebih rendah sebetulnya dari 5950X. Jadi 7950X itu launch di $699 USD, 5950X itu $799 USD. Jadi 7950-nya sebetulnya turun sedikit ini. Untuk harga rupiah berikut ini daftarnya. AMD memposisikan 7950X ini di atas Core i9 12900K. Jadi walaupun AMD unggul lumayan di situ secara performa, tapi price versus performance-nya agak so-so, nggak segitunya istimewa. 7900X juga sama, dia performance mirip sekali dengan 12900K, harga juga kurang lebih sekelas kalau harga prosesornya aja yang dilihat ya. Di sisi lain sayangnya seperti tadi gue bilang 7600X kalah kalau bicara value overall dengan Core i5 12600K. Bicara value di sini sebetulnya nggak lengkap kalau kita cuma bahas prosesornya aja, karena kita harus bahas secara platform, berarti harus bahas motherboard dan RAM DDR5 juga. Oke lah, sekarang DDR5 itu harganya udah jauh lebih beres daripada tahun lalu pas Alder Lake rilis gitu ya. Opsi murah DDR5-nya juga sudah mulai ada dan banyak berdatangan. Tapi gue melihat di launch ini pilihan motherboard yang tersedia untuk Zen 4 hanya ada di chipset X670. Jadi ini chipset dimana board-boardnya tuh kelas atas, fiturnya banyak, ekspansinya banyak, macam-macam MSI X670i Ace ini. Jadi ya habislah udah ya, di situ harga board X670-nya rata-rata tinggi, membuat platformnya agak susah untuk jadi murah dan terjangkau. Kita sayangnya belum lihat harga board B650 yang nanti masuk kelas menengah saat video ini tayang. Dan sebagai tambahan buat X670, salah satu yang di-highlight kan itu sebetulnya konektivitas PCIe Gen 5-nya salah satu yang jadi highlight istilahnya. Sayangnya saat ini bagi gue pribadi itu belum jadi sesuatu yang segitunya penting, karena hardware yang support interkoneksi seperti ini tuh belum ada dan belum kelihatan efek signifikannya di sebelah mana. Oke, jadi Zen 4 ini cocok buat siapa? Sebetulnya agak tricky untuk menilai saat-saat ini, karena kalau kita lihat saat ini kelihatannya Zen 4 itu nanti bisa jadi pilihan para pengguna yang butuh jumlah core banyak kali di atas 8, jadi mereka butuh 12, butuh 16. Jadi baik 7900X yang 12 core dan 7950X yang 16 core itu menunjukkan bahwa mereka kencang dibanding lawan sekelas yang jumlah core-nya sama kalau semua core-nya termanfaatkan. Dan mungkin untuk skenario penggunaan content creation ini kali ya, dibanding gaming. Zen 4 kencang untuk gaming, tapi menonjolnya mereka tuh di content creation pada kondisi semua resource dari CPU-nya terpakai. 7950 dan 79X kompetitif sekali dengan pesaing di kelas yang sama, walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi nanti saat next gen-nya Intel datang. Dan kita benar-benar belum tahu sama sekali apa yang kita bisa expect dari next gen-nya Intel, ditaruh di pricing positioning kayak gimana saat itu. Dan sekali lagi sayangnya untuk Zen 4 kelas mid-range 7600X-nya posisinya nggak enak, lawannya berat, dia lawannya 12600K, udah core-nya lebih banyak, belum lagi 7600X itu DDR5 only, sedangkan 12600K itu ada opsi DDR4 buat yang mau lebih value, yaitu problemnya gitu. Oke, bicara tema kesukaan gue yaitu tuning dan overclocking, singkat aja mungkin gue prioritas ke tuning RAM karena ini bisa membantu performa gaming, terutama yang buat butuh di istilahnya CPU bound atau CPU bound gaming istilahnya. Yang penting adalah cari RAM frekuensi tinggi dulu, baru mungkin timing nomor 2. Cari sedekat mungkin dengan DDR5 5600 sampai DDR5 6000. Kalau teman-teman pakai IC seperti Samsung atau Hynix, kalau kecuali kalian pakai RAM kayak
kayak Micron itu rata-rata sekitar 5.200 sampai 5.400-an. Dan seperti biasa, kalau punya profile seperti Expo itu nyalain. Kalau RAM-nya punya XP, cek apakah motherboardnya bisa baca. MSI itu punya AXMP, jadi biasanya dia bisa membaca XMP di motherboard seperti kayak begini. Opsi lain tentunya kalian bisa pakai profile di motherboard kayak tadi gue jelasin di bagian analisis. Seperti di MSI itu namanya memory try-it. Ya terakhir, kalau semuanya nggak ada yang jalan ya terpaksa tuning manual. Untuk overclocking CPU, ada kabar baik dan kabar buruk. Walaupun sebetulnya mungkin ini kabar baik buat sebagian besar user. Kabar baiknya adalah mungkin mereka tidak perlu melakukan overclocking CPU karena sebagian besar prosesor Zen 4 ini sudah dimaksimalkan AMD out of the box. Headroom sisanya itu kecil sekali. Jadi gue nggak tahu tuh sebetulnya buat pengguna sebagian besar apakah itu masih worth it untuk dicari. Yang bisa kalian lakukan untuk optimalisasi performa Zen 4 adalah kasih cooler sebagus-bagusnya seperti water cooling dengan radiator 280-360 mil yang powerful, kemudian gunakan thermal paste high performance. Optimalisasi berikutnya adalah menggunakan curve optimizer seperti tadi teman-teman lihat di bagian tuning. Kita bisa gain sedikit di sini tapi nggak banyak. Curve optimizernya mungkin bukan menurunkan voltase prosesor ya, tapi prosesor jadi bisa boost sedikit lebih tinggi. PBO atau Precision Boost Overdrive itu biasanya kita minta untuk dinyalain aja, tapi di generasi Zen 4 ini nggak kelihatan segitunya efek karena prosesor Zen 4 ini sudah dioperasikan dengan power limit agresif. Di MSI X670 ada yang PBO-nya, Precision Boost Overdrive-nya dikasih preset udah digabung dengan Curve Optimizer. Itu bisa dicoba apakah itu jalan di CPU teman-teman. Dan bagi yang masih mau OC manual, ini sebetulnya nggak salah, tapi kalian bisa kehilangan istilah top end clock speed-nya di load yang ringan seperti single threaded. Jadi sangat disarankan kalau teman-teman punya motherboardnya punya menggunakan fitur seperti performance switch yang gue cek di MSI ini supaya kita nggak hilang clocknya di load yang ringan seperti gaming atau beberapa load single threaded. Buat yang masih pusing soal overclocking ya nggak apa-apa, pelan-pelan ditonton aja, diulang-ulang, nggak masalah. Oke, dan catatan terakhir, ada beberapa problem di platform ini yang katanya sih mau diperbaiki di beberapa bulan berikutnya. Itu kalau kita bicara soal boot, dia agak lama sekali di awal. Jadi kalau inisialisasi memori dari clear CMOS itu teman-teman yang motherboardnya ada debug LED-nya kan kebaca angka 15, lama banget gitu di situ. Dan itu mungkin frustrating buat beberapa pengguna. Yang udah biasa sih nggak masalah gitu, tapi itu yang kayaknya perlu diberesin sama AMD. Kalau sistemnya udah booting, udah beres, biasanya sih nggak problem, bootingnya sama-sama cepat, tapi bagian clear CMOS masih agak lama sekali. Masalah kedua berikutnya adalah gue menemukan RDNA 2 driver buat IGP-nya itu kelihatan kayak masih versi preview. Pernah crash saat gue nyoba playback AV1. Gue berharap ini dibenerin sih, mereka bilang sih ini bakal ada versi fixnya nanti. Tapi ya seperti gue bilang, fungsi IGP-nya hanya keluar gambar, bukan untuk gaming, jadi nggak banyak yang bisa diharapin di situ. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu aja. Sebagai teman yang teman-teman saksiin ini mungkin kurang lebih sekitar berapa ya, 3/4 dari semua data yang gue punya. Mungkin karena ada beberapa yang nggak sempet dites secara lengkap. Ada AVX 512 yang gue nggak sempet tes. Gue sempat mau nyobain di emulator RPCS 3, sayangnya nggak sempet. Code compilation juga workloadnya gagal dibuat karena gue harus mencoba dan analisis overclocking di prosesor ini. Jadi gue berharap tes kali ini cukup. Sedikit distracted juga dengan beberapa tugas reporting karena ada beberapa hardware launch lain yang tanggalnya bareng. Sekali lagi kalau ada yang merasa materinya kurang, ada yang mau dibahas secara spesifik, taruh di komen aja. Kalau ada waktunya, gue coba bahas. Gue Alfa dari Jagat TV dan Jagat OC. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye.